Ini kadang mati yang ini. Ayo, Wes cek ya. mati urip. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya DJ Anggun dalam acara podcast Lintas Kudus bersama Bapak Senaurip dan Ibu Senaurip ya. Kok tangan sih? Langsung saja kita kenalan guys. Bapak Senaurip dan Ibu Senaurip ini siapa sih? Sebenarnya sih sudah banyak yang tahu, tapi untuk yang penasaran kita kenalan dulu anggalah baiknya. Bapak Senaurip ini nama aslinya siapa sih Pak? Pasti banyak yang penasaran ya. Penasaran ya Mas? Termasuk saya sendiri penasaran Pak. Iya, karena kalau kita di media itu atau di YouTube lah ya, terutama atau Facebook, kebanyakan manggilnya Pak Senaurip gitu ya. Nama saya Sukaryo Adi Putra. Sukaryo Adi Putra. Biasa dipanggil lah. Pak Adi simpelnya ya. Oke, simpel saja. Tidak lebih dari itu. Ini adalah sosok tamu yang sangat luar biasa sekali guys. Biasa di luar ya. Biasa di luar, sama kayak saya, biasa di luar. Yang ini Bu Heni. Itu. Beni, ini adalah pasangan suami istri yang Begitu ya? setahu saya ini mengabdikan diri, rela mengabdikan diri terhadap peduli terhadap ODGJ ya Pak ya. Begitulah. Sejarahnya gimana Pak? Kenapa bisa sampai berpikiran kok bisa berpikiran sampai peduli sih sama dengan yang ODGJ itu? Ceritanya Awal cukup mulanya panjang. gimana itu dulu? Awal mulanya ada gini. Kita dulu itu jauh sebelum kita punya konten Senaurip, kita tuh sering ngobrol dengan ODGJ di jalanan. Kasih makan mereka, ngobrol gitu kan. Ada yang nyambung, ada yang tidak. Oh iya, kayak saya Pak ya, kadang nyambung kadang enggak. Nah itu. Hati-hati ya. Terus banyak teman juga cerita bahwa ODGJ itu kalau mereka pergi ternyata banyak yang nyari. Oh, Pergi dari rumah Keluarganya, maksudnya, iya. ya. Keluarganya itu pasti nyariin. Nah, dari situlah menjadi titik awal kami punya kerentek ya. Piye carane bisa membantu mereka ketemu dengan keluarganya. Ditambah, saya pernah melihat sebuah konten YouTube namanya Rian TV. Rian itu TV. dari Bandung itu ya. Dia itu punya konten ngurus ODGJ waktu itu dan bisa membantu mempertemukan dengan ODGJ juga. Oh, dengan iya. Keluarganya. Dengan keluarganya. Oke, nah saya sudah sangat lama pengen membuat konten bareng dengan ODGJ. Belum pede. Cuman waktu itu waktu kita, karena kalau ODGJ itu kita nggak bisa jalan sendiri. Jauh sebelum saya buat konten ODGJ, konten saya itu anak-anak sekolah yang berprestasi, anak-anak sekolah yang inspiratif. Iya. Pernah ada anak sekolah punya gaji 7 juta sebulan itu. Anak sekolah ya? STM, SMK. SMK. ya? Luar biasa Luar tuh itu. biasa sekali. Nah, waktu bulan Maret semua sekolah kan libur tuh, libur Iya. pandemi toh. Ditambah Mbak ini juga libur. tempat terapi dia diliburkan. Nah, iya. itulah awal kita turun ke jalan. Oh, karena itu ya. Ya. Jadi ada libur pandemi itu, kita bisa turun bareng. Dimanfaatkan untuk hal positif itu ya. Betul. Karena udah lama punya niatan peduli dengan ODGJ. Dulu sangat lama tapi tidak terkonten gitu loh. Karena memang belum ya. Terus ada pandemi, ada kesempatan, waktu yang pas, momen yang pas, kita turun sembari memang untuk dipublikasikan pakai YouTube. itu ya. Harapannya ya supaya ketemu dengan keluarganya ya. Betul. Jadi harapannya ketemu dengan keluarganya. Karena media sosial hari ini seperti tahu, Mas tahu sendiri kan, powernya bagaimana. Oh iya. Sekali berita itu menyebar langsung kemana-mana. Cepat banget. Betul. Dan pada saat kita sebarkan bahwa ODGJ ini asalnya dari sini, atau indikasinya dia dari sini gitu ya, langsung nyebar ya. Luar biasa sekali loh guys loh. Biasa di luar sekali lagi. Biasa di luar. Iya Pak, kayak saya sekali lagi. Iya Pak. Gini, kalau YouTube-nya itu sangat membantu Pak ya untuk informasinya terhadap keluarganya. Apa gimana? Selama ini yang berperan mempertemukan ODGJ dan keluarga itu kombinasi itu dengan Facebook, Mas. Dengan Facebook juga? Iya, jadi gini, kita berinteraksi dengan ODGJ itu berusaha menggali identitas dia. Informasi yang Informasi tentang dia. Siapa namanya, terutama daerah asal. Nah, biasanya ini muncul pada saat si ODGJ sudah selesai kita mandikan biasanya. Udah bersih gitu loh Mas. Jadi kalau yang nggak rajin mandi.
Kena Jadi lagi saya, guys. kalau dia udah bersih, Iya. mungkin dia nyaman, biasanya enak jagong, bisa ngobrol, dia bisa menyebutkan identitasnya. Biasanya. Oh, berarti biasanya kalau sudah bersih dia baru mau cerita gitu. Biasanya gitu, biasanya. Tapi ada juga yang pas kita ajak salaman gitu, dia nyambung ada. Ada ya. Ada. Tapi kebanyakan setelah bersih. Mm-mm. Itu kalau dia bisa menyebutkan nama daerah. Tapi nggak 100% bener ya. Oh ya, Nggak nggak selalu 100%, betul. Karena nggak bisa 100%. jadi apa yang ada di memori dia itu adalah tempat-tempat yang pernah dia kunjungi Nah. dan itu berkesan. Bisa jadi begitu. yang melekat di dia. Tapi setidaknya itu clue. Lo ya. Ya, clue untuk kita bisa Menggali ya. ke yang selanjutnya. Oke. Luar biasa sekali. Biasa di luar ya Mas ya. Apa namanya? Selama ini kendalanya itu apa, Pak? Waktu terjun di lapangan untuk mencari ODGJ itu sampai bisa bertemu dengan keluarganya. Kalau kendala overall tidak ada kendala yang berarti pas di lapangan ya Mas. Tidak menganggapnya sebagai kendala, lebih tepatnya gitu. Tidak ada sebagai kendala. Yo, Ya Terus bagaimana dinamika. itu? kita menikmati saja ya. Kita menikmati. Cuman saya kadang merasa begini. Pada saat si ODGJ ini sudah kita upload ini ya, videonya kita upload, Mm-mm. linknya kita share kemana-mana, ketahuan keluarganya. Mm-mm. Tapi ada keluarganya yang tidak merespon, Nggak atau respon. keluarganya tidak mau. Nggak mau ada ya? menerima kembali. Ada yang seperti itu. Tapi Dengan alasan tertentu dan harus kita hargai. kita sudah menghubungi sana. Keluarganya sudah kontak kita. Keluarganya sudah kontak. Emang nggak mau menerima. Ya, dengan alasan-alasan tertentu. Nah, kalau kayak seperti itu yang sedih Itu- banget gitu. Itu yang Kita harus dijaga dihargai sama ya. itu Dan itu harus dihargai. Dan kalau itu tantangan, kalau tantangan beda lagi. Ada ODGJ yang sudah kita upload, kemudian keluarganya mengetahuinya, Mm-mm. pas kita cari tidak ada. ODGJ-nya hilang. Pindah tempat Sudah ketemu maksudnya. keluarganya. Keluarganya ODGJ-nya sudah hilang. telepon, Sudah telepon ya. sudah kontak-kontakan, Mau janjian ketemu kapan gitu. ODGJ-nya kita cari nggak ketemu. Udah jalan. Nah, Kita nyari. Nyari lagi. iya, ini juga ada nih sedang. Hari ini Jadi, sedang mencari. Video itu saya upload kayaknya hari Senin sore. Kami kan videonya tayang jam 4 sore biasanya. Jam 4 sore itu kami upload, jam setengah 9 malam ada yang telepon saya dan itu banyak. Banyak ya. Dari Itu dari keluarganya. Batu Jajar Bandung, namanya Pak Ahmad. Oh, jauh Sudah sekali. hilang 16 tahun. Itu ketemunya di mana ODGJ-nya? Waktu itu hari Minggu itu saya mandikan di dekat rumah mertua. Jadi saya itu lagi di depan rumah. Dia lewat di jalan depan rumah gitu. Jalan. Saya sapa diem dia. Dia jalan terus gitu. Memang waktu itu kita mau jalan ke arah Duku Seti. Ah, Nah, kita naik motor bareng Mbak Eni di luar desa, ketemu ODGJ lagi jalan. ODGJ tersebut. ODGJ tersebut tadi loh ya. Duduk. Dia bukan duduk, dia jalan, terus kita pepet, motor kita pepet, kita sapa. Dia noleh dan dia merespon. Nah, saya turun dari motor. oh, mungkin dia gini. Wah, wes kenal lagi. Udah jinnya udah sama-sama feel-nya kenal. dapat gitu ya. Iya. Oke, Nah, oke. setelah itu kita ngobrol dengan dia, kita kasih makan di situ. Mbak ini pulang dulu ambil nasi itu di rumah. Mm-mm. Kebetulan masih ada stok nasi. Dilalai ada stok nasi Mas Noma. Kasih makan di situ, saya tawarin mandi, potong rambut mau. Tak bawa pulang, jalan kaki tuh, sekitar 600-an meter ada lah itu. Potong rambut di sana, mandikan di sana, ganti baju, terus Terus nih. Nggak, habis itu udah bisa digali ya. Dia dari mana, bahasanya bagaimana. Nah, di situ udah kita bisa tahu nih ternyata tahu ya. Dia loketnya bahasanya Sunda. Sunda. Dan habis kebetulan mandi, dia alumni menyebut, Sunda. habis mandi dia menyebut kata Batu Jajar. Batu Jajar. Tapi Bandung. itu udah ketemu ya. Heeh. Karena datanya lumayan lengkap, video cepat saya upload. Minggu saya mandikan, Senin saya upload. Malam ketahuan. Lawan. Sayangnya hari Selasa pagi itu saya harus ngantar ODGJ ke Blora. Oh, masih ngantar yang lain. Yang ya? lain Ah. gitu loh. Sehingga kita Selasa pagi itu tidak bisa nyari gitu. Ya bentrok ya. Jam ya. Nah, pulang dari Blora kita cari sudah susah banget. Tadi malam saya dikabari dia ada di Sampai Blora. Blora. Di Blora. Ya, tadi malam. Terus Jalan-jalan. kemudian saya share di beberapa grup Facebook Blora, mudah-mudahan ada kabar baik. Karena kalau ada saya minta untuk ditahan dulu di sana, kita jemput. Begitu. Luar
Mungkin Luar biasa nambahi sekali, kalau ya. kendala Kendala. dianggap kendala, kita tidak menganggapnya kendala, tapi lebih ke dinamika seperti nyari tempat mandi untuk ODGJ. Oh iya, Kan tidak semuanya welcome tuh. Ah. Nah, itu mungkin bukan di daerah kita sendiri gitu ya. satu, kalau saya bukan tempat daerah ya, tapi memang izin untuk minta tolong mandi ke tempat orang itu kan ada yang memang takut, ada yang sugestinya X, Y, Z gitu. Jadi ya bukan kendala, tapi memang dinamika untuk hal itu ada. Jadi ya berproses lah untuk. Tapi pernah ada nggak salah satu daerah saya katakan ya itu yang menolak waktu kita minta izin numpang memandikan, ada nggak? Kalau daerah enggak ya Mas ya. Lebih kepada person lah kalau kayak gitu. Personal ya. Nek daerah nanti kita akan ada generalisasi nanti dan tentu kan. Tapi kalau person itu mungkin ada orang yang takut dengan ODGJ. Ada yang jijik. Iya toh. Kan? Terus terutama ada sugesti tadi. Nek tinggu ngedusi wong edan ngene gitu kan. Nah, tantangannya di sana. Tapi overall selama ini pasti dapat walaupun pernah enggak dapat sih. Pernah enggak dapat. Akhirnya ke polsek. Pernah nggak dapat, tapi kita kalau deket kantor polisi kita minta izin kantor polisi, selalu diizinkan ke kantor polisi. Terdekat di Kudus itu Nalom Sari, pernah polsek Nalom Sari. Pernah ya di sana ya. Nalom Sari itu Jepara. Ya, terdekat dengan Kudus. Yang Nalom Sari itu ODGJ-nya asli mana? Dia tidak mau menyebutkan, tetapi cara bicaranya kayak Jawa Timur. Kayak Jawa Timuran ya. Tapi pernah kemudian setelah saya upload ada yang telepon saya bahwa merasa itu adalah saudaranya. Tapi sekarang sudah ketemu keluarganya apa belum ya itu? Tidak ya? Tidak ada kontak lah. Ada alasan keluarga waktu itu yang dia sampaikan. Berarti dinamikanya itu sangat seru sekali ya. Tantangannya benar-benar sangat ruwet. Ya memang ya, beda banget. Nggak bisa, beda. Karena karakteristiknya mereka beda. Ada yang gampang banget itu. Ada yang butuh waktu berkali-kali kita datang. Oh iya Pak, kita kan dari tadi bahas ODGJ ya. Pasti kan ada yang belum paham lah. Saya yang muda-mudi ya kan, yang nggak tahu tuh ODGJ itu apa sih ya. Mungkin Mbak ini yang bisa nanti menjelaskan. Mungkin monggo dijelaskan aja sama kerabat lintas kudus yang lagi nonton untuk edukasi aja. ODGJ, O orang, D dengan, G gangguan, J jiwa. Ini bukan nyindir saya ya. Makanya saya nggak berani gini orang dengan gangguan jiwa nanti gini. Ini gangguan jiwa itu bawaan lahir ini. Kemarin saya memang sangat menyayangkan karena banyak sekali teman-teman yang menyebutnya bukan ODGJ ya, tapi sorry gila. Itu lebih tidak memanusiakan manusia. Ya, seperti itu karena orang dengan gangguan jiwa itu kondisinya masih memungkinkan untuk kita membuat mereka bukan sembuh hilang gangguannya ya, tidak, tapi meminimalkan gangguannya. Jadi siapapun saya rasa sangat mungkin memiliki atau nanti mungkin bisa mengalami gangguan pada jiwanya. Nah, ini sedang kami berproses untuk bisa memunculkan atau menampilkan edukasi yang memang simpel bisa dipahami masyarakat. Karena masih ada yang bilang, Mbak itu nggak ODGJ, itu stres. What? Aku bilang, stres itu kan level terdini. Ya, untuk nanti naik ke depresi, untuk naik lagi sampai dengan dia sampai dengan schizophrenia. Terus ada atau yang lain kan banyak ya kategorinya gitu, kategori gangguan jiwa. Mungkin nanti psikiatri yang berkompeten bisa diajak sama tim Sinahurep ya untuk bisa memberikan edukasi. Jadi penting banget untuk tidak menyebut gila, sorry itu sudah image-nya jelek. Gimana kalau kalau kita ganti dengan orang dengan gangguan jiwa. Seperti itu. Jadi, sudah terganggu belum? Saya sangat sudah sekali. Sudah sangat sekali ya berarti ya. Dengan kedatangan. Tinggal minum obat ya. Luar biasa guys. Benar saya salut loh guys. Saya terus terang dulu kayaknya pernah saya Pak buka. Tapi berhubung kemarin kan dapat info lagi kabar. Besok podcast loh sama Sinahurep loh. Sinahurep itu apa ya? Tak buka lagi kan. Kata aku pernah dulu tak lihat. Oh iya.
itu saya langsung terhenyuh, Pak. Bener-bener Ternyuhnya kenapa, Mas? itu karena gini, jarang sekali itu banyak orang gini terjun di dunia sosial itu banyak Pak yang mengabdikan itu Pak. Tapi saya melihatnya ini benar-benar beda. Ini bukan masalah saya baper ya ini ya teman-teman ya. Tapi ini benar-benar beda. Mohon maaf sebelumnya. Pernah atau punya enggak saudara sendiri yang mengalami ODGJ? Punya enggak? Ini kan kok sampai peduli dengan keluarganya orang lain gitu loh. Kalau ditanya ya Mas. Mohon maaf ini Pak ya, agak sensitif. Ada tidak keluarga kami dari keluarga besar saya ada. Betul ada ya. Ada. Bahkan dulu pernah ikut bareng dengan keluarga kami, dengan keluarga inti kami, orang tua. Beliau itu kalau kambuh marah-marah begitu ya, orang tidak ada yang bisa menenangkan. Tapi kalau sama saya dia tenang. Iya, saya juga kemarin waktu buka-buka kontennya spesial sekali Bapak ini ya. Bisa mengendalikan emosi ODGJ gitu loh. Dikira saya sakti ya. Pasti punya ilmu tertentu ini. Karena Pak ilmunya apa Pak gitu ya? Biasanya mentalis kan biasa gitu pasti bisa. Ini lebih dari mentalis kayaknya beda ini. Mental kali ya. Kalau klarifikasi juga lah ya. Kalau semacam keilmuan yang mengarah kepada supranatural gitu, jelas kita tidak ada. Kita tidak ada sama sekali. Bahkan saya pun tidak ada ritual sama sekali. Saya hanya turun dengan niatan satu membantu mereka. Sudah itu saja. Tidak ada keahlian keterampilan yang lain gitu. Cuman memang mungkin pada saat sama-sama menyentuh mereka dengan kasih, mereka mau dengan aja. Saya teringat pada saat saudara saya itu masih satu rumah dengan orang tua saya. Kalau dia kambuh, dia marah-marah gitu, dia diamnya sama saya. Kenapa? Karena saya tidak memarahin dia. Oh gitu ya. Saya tidak memarahin dia, saya hanya menyentuh dia, saya memegang dia tenang, kemudian marah. Sesederhana itu sebetulnya. Nah kalau ditanya tipsnya bagaimana, datangilah dengan cinta, hanya itu. Tidak ada tips lain kalau dari saya. Jangan bandingkan Cinta. dengan itu. Mohon maaf, dia mengalami gangguan jiwa. Artinya ada sesuatu yang sedang tidak pada tempatnya. Pola berpikirnya ya maksudnya. Kadang kita kan merasa masa gitu aja nggak bisa. Menganggap dia tidak sedang gangguan lah ya, itu kan sakit hati sendiri. Nah itu kalau gitu yang sakit jiwa siapa itu? Nah itulah artinya acceptance dulu ya, penerimaan dulu. Kita harus menerima bahwa memang dia sedang mengalami gangguan. Tipsnya memang pertama kita harus bisa menerima kalau dia gangguan. Dia lagi sedang gangguan gitu ya. Yeah. Harus bisa menerima pertama. Dan kita harus bisa ada di frekuensinya dia. Maka non sewu kalau jangan perhatikan di beberapa video kami kadang mungkin sama-sama gilanya dalam tanda kutip ya dengan mereka gitu. Iya, saya melihat kok sampai segila ini gitu loh. Karena kayak gini lah, saya menganalogikan seperti pesawat radio. Gimana itu, Pak? Ada penyiar radio di sana, ada pesawat radio di sini. Di sini kita bisa menyetel suara sana siaran karena apa? Frekuensinya sama kan. Yang dipancarkan yang diterima sama kan. Nah itu. Ibaratnya gitu. Jadi analogi kami begitu. Jadi mau tidak mau kita harus bersikap seperti mereka. Contoh seperti dengan Pace Joni yang orang Papua itu yang dijual. Saya sampai pura-pura telepon Mr. Brandy. Karena Mr. Brandy udah sosok yang sangat dihormati, ditakuti oleh Pace Joni. Oh gitu. Itu juga orang Papua. Aslinya sosok Pace Joni itu orang Papua, tapi Mr. Brandy itu sosok Mr. X yang kita nggak tahu. Oh, nggak gitu. tahu ya. Tapi dari kita ngobrol itu sosok yang sangat dihormati banget gitu kan. Oh, dihormat banget ya. Ya. Jadi kan pura-pura telepon gitu kan. Pura-pura nelpon. Di depan dia gitu. Dengan harapan saya kan waktu itu minta izin agar dia mau mati. Dia dengar sendiri itu. Walaupun memang faktanya tidak berhasil mematikan gitu. Tapi kemudian sebulan kemudian ada info beliau meninggal di pinggir jalan. Damai di surga lah buat beliau. Amin, Mbak. Ada juga yang kemarin dengan Bu Malam Sunarsi itu saya berbicara dengan matahari itu. Matahari itu pasnya gimana? Itu halusinasi apa gimana? Ya karena dia sering menyebut bahwa penguasa matahari. Dia? Iya. Merasa penguasa matahari gitu. Ya, makanya saya berbicara dengan penguasa matahari. Dari itu pasti dinamika di lapangan. Gitu gak ya. Bisa nyeting Mas kalau dengan ODGJ itu enaknya. Enaknya bareng ODGJ adalah alam itu settingannya. Jadi kita nggak bisa nanti kamu gini kan, kalau kita dengan
vlog dengan yang tidak ODGJ kan gitu ya. Iya. Tapi kalau dengan ODGJ kita udah disettingin skenario-nya sama mereka. Artinya kita ngikutin aja. Mereka mau jalan kemana ya kita ngikut dulu. Mereka mau ngajakin kita bercanda ya bercanda dulu. Yang penting kita bisa akrab dulu ya, bisa buat dia nyaman ya. Bikin report dulu dengan mereka, mereka percaya, mereka menerima kita. Oke, kerabat lintas Kudus yang lagi nonton. Spesial ini loh, live perdana ini pagi. Oh iya. Biasanya live-nya siang malam. Biasanya malam, Pak. Kedatangan tamu sekali lagi yang sangat luar biasa sekali. Biasa di luar. Sekali lagi mereka adalah salah satu pasangan suami istri yang rela untuk mengabdikan peduli dengan ODGJ atau dalam tanda kurung itu kepanjangannya orang dengan gangguan jiwa. Luar biasa sekali. Oh iya Pak, kemarin katanya sempat masuk ke Mas TV ya. Itu gimana ceritanya Muat Pak? Bisa no? sampai Muat loh. ya kok bisa sampai muat gitu loh Pak. Padahal TV itu kan cuma